Saya Anton Gunawan, Kepala DP3 AKB Kota Serang, mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-32 tahun 2025. Dari keluarga untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan berbincang dengan Pak Anton selaku Kepala Dinas DP3 AKB Kota Serang. Iya. Di sela-sela kesibukannya, karena memang lagi sibuk ya Pak ya? Oh iya. Sibuk apa Pak? Nggak terlalu sibuk juga sih. Hanya? Iya, pekerjaan itu memang tiap hari itu selalu ada. Insya Allah lah, untuk hal-hal yang seperti ini kita prioritaskan. Betul. Segala bentuk informasi melalui platform apapun dikerjakan oleh Pak Kadis untuk memberikan informasi sosialisasi ke masyarakat Kota Serang. Iya. Nah, yang akan kita diskusikan atau lebih tepatnya yang akan kita cari tahu di podcast episode kali ini yaitu tentang program Quick Win. Iya. Nah, mungkin ada sebagian penonton yang sudah tahu. Tapi ada mungkin sebagian yang belum tahu juga nih Pak. Kebetulan Pak Kadis ada waktu bisa langsung menjelaskan ke masyarakat khususnya di Kota Serang apa itu program Quick Win. Iya. Nah, gimana Pak? Jadi kalau istilah Quick Win ini tuh merupakan inisiasi atau program dalam rangka mempercepat. Artinya dia itu program yang mudah dan cepat dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, kebetulan kami selaku OPD yang istilahnya OPD KB gitu ya, DP3 AKB itu memiliki quick win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi mereka mengeluarkan quick win dalam rangka pembangunan keluarga. Itu. Iya. Dan quick win sendiri ada beberapa program ya? Nah, itu. Jadi Quick Win Kemenhub Bangga ini ada 5. Ada 5? Ada 5. Oke. Apa saja? Ya, mungkin diurai ya. Diurai, iya. Ya. Jadi akan Pak Kadis urai di Quick Win ini ada 5 program. Iya. Ini program nasional ya Pak ya? Betul. Ini program nasional dan sedang menjadi prioritas juga oleh Pak Kadis. Iya. Ya. Yang pertama, apa yang kita urai terlebih dahulu nih? Ya, pertama dari 5 quick win itu adalah genting. Genting? Iya. Sebenarnya ini program itu tahun kemarin sudah ada, cuma berbeda, diperbaharui. Tahun kemarin namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Oke. Nah, sekarang menjadi genting. Ya, dari nama memang berubah? Dari nama berubah. Dari dan konten dalamnya? Konten dalamnya juga ada perubahan. Kalau kemarin BAS itu berbicara dalam kurun waktu 6 bulan. Kalau sekarang genting ini adalah 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? Dari mulai ibu hamil sampai kepada melahirkan usia anak 2 tahun. Itu difokus untuk diasuh apabila ada gejala stunting sampai gejala stuntingnya hilang. Ya. Itu tadi adalah genting tadi itu. Genting, betul. Oke. Setelah genting ada apa lagi? Setelah genting, program kedua mungkin ya. Ya, program kedua. Itu adalah Tamasa. Tamasa. Oke, apa tuh? Suatu tempat yang diperuntukkan bagi penitipan anak. Singkatannya adalah Taman Asuh Sayang Anak. Oh. Jadi Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ya, Taman Asuh Sayang Anak. Sayang Anak. Iya. Oke. Apa itu program? Artinya bahwa itu dalam rangka mendukung karya dari orang tua yang punya pekerjaan bisa terus berkarya, tidak terganggu oleh memiliki anak. Nah, dibentuklah Tamasa. Tamasa ini sebenarnya ada kriteria-kriteria, jadi harus terstandarisasi. Kita mengenal daycare, kita mengenal penitipan anak. Nah, sebenarnya ini lebih menyetandarisasi dari nama-nama itu. Jadi kalau kita berbicara Tamasya,
itu harus ada tenaga ahlinya, seperti apa, psikolognya, terus kalau perlu dokter anaknya di sana itu. Jadi yang berhubungan dengan anak, sehingga penitipan anak itu anak menjadi berkualitas, tidak asal dititip. Kalau asal dititip kan kita tidak tahu sebenarnya anak ini bisa treatmentnya seperti apa. Iya gitu. Iya. Malah ada beberapa kasus yang kurang baik gitu ya, supaya anak tenang, dikasih mainan yang belum waktunya, dikasih apa. Nah, tapi kalau dengan tamasya itu anak itu terjamin. Nah, itu mungkin kita harus ada perubahan yang namanya tempat penitipan ataupun daycare itu. Iya. Oke. Itu untuk yang kedua. Untuk yang kedua ya. Selanjutnya ada lagi yang termasuk program Quick Win ya. Yang ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi yang disingkat GATI. Nah, ini singkatannya mungkin bagi kami masyarakat Kota Serang kurang pas, karena GATI itu susah. Jadi tinggal bagaimana kita menyampaikannya sebenarnya. Ya, tapi itu hanya singkatan. Iya, tapi kan GATI ini yang menciptakan nasional kan? Betul. Iya, cuma ketika di Serang jadi ada arti tersendiri. Betul. Kesulitan atau kesukaran. Iya. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat kesulitan bagi pemerintah dalam rangka program Quick Win ini. Iya. Kembali lagi ke GATI. GATI apa tuh tadi? GATI ini mendorong peran aktif ayah sehingga anak itu tidak fatherless, kehilangan sosok ayah. Kenapa? Karena selama ini kebanyakan ayah itu cukup segala sesuatu diserahkan ke ibu. Contoh, mungkin Mas Gaza juga, siapa yang ngambil rapot, serahkan ke ibunya. Siapa yang mengantar, serahkan ke ibunya. Jadi peran kehilangan di sini. Jadi dengan adanya GATI, ini mendorong peran aktif ayah untuk kembali lagi hadir di anaknya. Jangan sampai itu tadi, anak kehilangan sosok ayah itu luar biasa. Padahal ayah itu tahu sendirilah. Kadang ada istilah cinta pertama anak perempuan ada pada ayahnya. Itu mungkin bagi yang ayahnya ikut mengasuh, ikut aktif terlibat. Kondisi sekarang ini itu nyaris tidak ada. Jadi peran ayah di sini akan diaktifkan kembali dengan GATI ini, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Itu. Yes, itu tadi program yang ketiga ya. 1, 2, 3 bagus-bagus semua loh. Sebenarnya program ini tentunya bertujuan dalam rangka mencapai keluarga berkualitas. Iya, betul. Itu. Ada waktu-waktu yang bisa dicapai dalam Quick Win ini gitu ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Jadi terukur lah. Terukur. Oke. Kita lanjut ke program keempat. Nah, program keempat yaitu aplikasi yang super keluarga. Kenapa harus ada aplikasi? Jadi memudahkan bagi keluarga yang ingin menanyakan terkait dengan pembangunan keluarga, bagaimana mencapai keluarga sejahtera. Di sana ada aplikasi yang namanya nanti aplikasi super keluarga. Aplikasi super keluarga. Iya, ini yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi memang tujuannya tidak lain adalah dalam rangka pembangunan keluarga. Iya, itu. Kalau boleh tahu di dalam aplikasi itu sendiri ada apa saja sih, Pak? Di sana itu tentu ada layanan seputar keluarga. Iya, terus bagaimana menjadi orang tua asuh. Pokoknya gerakan program-program yang dari keluarga yang seperti tadi lah, dari 3 hal yang tadi disampaikan nanti akan ada di aplikasi tersebut gitu ya. Bagaimana untuk perkembangan program Genting sampai sejauh ini nanti ada dimunculkan di dashboardnya. Ini aplikasi nasional ya? Aplikasi nasional. Yang sebenarnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia? Tentunya begitu. Oh begitu. Oke, menarik sekali. Ada 5 yang baru Pak Kadis jelaskan atau yang sudah dijelaskan? Sudah 4. Satu lagi? Tinggal 1 lagi. Ada aplikasi lansia berdaya. Jadi jangan sampai lansia itu tidak produktif. Dengan adanya program lansia berdaya, nah
kita diharapkan lansia-lansia ini tetap bahagia. Jadi contoh lah, kemarin kita baru melakukan wisuda sekolah lansia. Oh ya? Iya, jadi mereka itu disekolahkan kembali, tapi tidak sebagaimana sekolah Iya. dikasih PR, enggak. Itu sekolah yang membuat orang tua lansia atau lansia itu happy lah, bahagia. Karena apa? Mereka itu, ini ada fakta ya, begitu mereka dijemput dalam rangka sekolah, mereka senang. Kenapa? Mungkin senangnya karena akan ketemu dengan para komunitasnya, Betul. para lansia lagi. Iya, yang seusia lah. Yang usia-usia. Iya. Nah, kemarin kita sudah mewisuda dari sekolah lansia. Ada sedikit kekhawatiran dari mereka. Kenapa? Kalau di wisuda, bagaimana cara ketemu lagi dengan teman-temannya? Sebenarnya enggak. Jadi begitu mereka sudah komunikasi selama bersama, selama diberdayakan, tentunya mereka yang namanya udah komunikasi, bikin WA group atau bikin apa, ada komunikasi kan? Siapa misalkan seseorang atau temannya punya suatu kegiatan yang positif, nah mungkin akan tersampaikan ke teman yang lainnya. Apa itu yang sifatnya produktif ataupun apa. Nah, jadi kegunaan sebenarnya lansia berdaya itu tadi memberdayakan lansia untuk tidak vakum, sehabis contohlah kalau masa pensiun ya, masa pensiun itu dia tidak hanya kehilangan kegiatan. Dengan adanya lansia berdaya, mereka masih ada komunitas, masih bisa bermain dalam sekolahnya, dan terutama bisa masih produktif. Produktif itu tidak harus bekerja keras atau apa. Betul. Banyak outputnya untuk jadi produktif. Setidaknya lansia tapi tetap kreatif, ya kan? Betul. Dengan bermain sama teman-temannya juga udah suatu hal yang positif. Iya, betul. Karena biasa kegiatan setiap hari ada teman-teman begitu pensiun atau begitu berhenti masuk usia lansia sendiri, kadang ada tekanan, ya supaya tidak menjadikan kesendirian. Itu tadi ada lansia berdaya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis baru saja, di dalam program Quick Win itu ada penjabaran lagi 5 program yang menyentuh segala usia, segala status juga. Tadi ada sentuhan kepada ayah, ibu hamil, balita juga mendapat perhatian sampai lansia. Ya, kalau Pak Anton selaku Kadis ini dengan program Quick Win ini merasa tantangannya bagaimana nih Pak? Ya, tentunya. Dengan tim lah di DP3 AKB Kota Serang. Betul. Karena dari Quick Win itu sendiri merupakan suatu inisiatif dan program mudah dan cepat untuk mencapai tujuan. Betul. Ya tentunya menjadi tantangan kita tersendiri, dan sebenarnya dikatakan Quick Win artinya kan di situ ada kemudahan. Hal itu tidak terlalu sulit. Dan memang itu tidak terlalu sulit. Mungkin kalau beberapa hal yang kesulitannya hanya masalah waktu. Kalau yang lain bisa dalam kurun waktu pendek, yang ini butuh waktu panjang, itu aja. Tapi sebenarnya masih bisa dilaksanakan semua. Dan itu karena Quick Win itu program yang percepatan, ya tentunya tantangan bagi kita. Contoh lah, bagaimana kita menurunkan stunting. Ya, betul. Ya, melalui genting itu ya. Seperti tahun kemarin kita melakukan BAAS itu luar biasa pengaruhnya. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan bagaimana kita membuat berat badan anak yang kurang itu bisa naik, tingginya bisa nambah, itu kan nambah berapapun itu luar biasa bagi seorang yang kecenderungan untuk stunting. Ya, jadi selama 6 bulan kita fokus berhasil menaikkan beberapa bayi yang risiko stunting menjadi lebih baik lah. Terus juga program, Tamasa ini kita masih butuh waktu ya, karena standarisasinya cukup butuh makan waktu. Karena kesediaan psikolog apakah memang sudah ada psikolog yang cukup gitu ya. Terus juga kalau nakes kita banyak lah ya, kita bisa memanfaatkan bidan atau apa. Ada lah ya Pak ya? Ada.
Tantangannya berarti lebih ke yang psikolog tadi itu ya? Ya, karena psikolog ini jumlahnya masih terbatas, dan kita sendiri kalau udah ada tamasya, tentunya ada hal-hal yang selain hanya ketersediaan SDM-nya, juga di sini ada faktor biaya. Ya tentunya itu tadi. Yang penting tujuannya itu emang cukup bagus ini, membuat ketenangan bagi para orang tua dalam bekerja. Jadi produktivitas orang tua tidak terganggu karena udah meyakini bahwa tempat penitipan anak ini, taman asuh bagi anak ini benar-benar nyaman, dipercaya, dan tentunya kepada anak-anak itu perhatiannya ada. Iya. Ya. Fokusnya lebih maksimal ya untuk Iya, anak ya. Untuk anak. Iya. Pak, saya sendiri mendengar program tadi yang Bapak paparkan, itu wow, lumayan menantang lah ya. Iya. Sejauh ini perhatian Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota kepada DP3 AKB Kota Serang terkait dengan quick win ini bagaimana sih Pak? Ya, begitu kami menyampaikan ada program quick win, tanggapan pimpinan luar biasa, sehingga kemarin pun dalam pencapaian program, karena dalam beberapa prioritas Kota Serang dengan kepemimpinan baru ini ada beberapa hal yang juga memang masuk ke dalam program prioritas pimpinan. Jadi quick win ini ada di sana. Contoh lah bagaimana menciptakan kesehatan bagi keluarga gitu ya. Yang penting tadi, jadi fokusnya masih tetap ada. Apalagi tadinya Pak pimpinan ingin bagaimana quick win ini bisa tersampaikan, tersosialisasikan ke seluruh masyarakat Kota Serang. Nah, kita juga salah satunya melalui saat ini, kegiatan ini, mudah-mudahan bisa tersampaikan, dan ini tidak berhenti sampai di sini. Beliau juga ingin bahwa setiap kegiatan quick win ini ingin mengundang atau melibatkan masyarakat-masyarakat. Ya. Artinya support dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota sangat baik ya terkait tentunya dengan karena quick win ini kalau melihat tadi ya uraiannya sangat bagus sekali dalam rangka pembangunan keluarga, karena dari keluarga lah biasa diawali dari keluarga. Kalau keluarga sudah pembangunannya bagus, berkualitas, tentunya ini berpengaruh kepada bangsa dan negara, apalagi kita akan mencapai Indonesia Emas di 2045. Jadi pembangunannya tentunya sejak dari dini, dari keluarga. Itu. Iya. Ada arahan khusus nggak sih dari pimpinan atau harapan terkait dengan agar DP3 AKB Kota Serang ini memang betul-betul mensukseskan quick win? Ya, karena dari komunikasi kami juga terkait beberapa kegiatan di sini, kita juga sering menyampaikan, karena pimpinan akan tahu dari siapa selain dari stafnya. Nah, oleh karenanya kita juga membuat laporan terkait dengan yang menyangkut quick win, karena kalau quick win itu kalau diurai ke bawah lagi, ini luas juga kegiatan-kegiatannya. Iya. Walaupun cuma 5 lah, katakanlah 4 ya, satu aplikasi itu ya. Tapi itu 4 itu luar biasa ke bawahnya itu. Jadi ada di seluruh OPD. Terus macam kegiatannya juga bisa banyak sekali. Iya. Contoh lah DP3 KB itu ya, dengan urusan KB-nya ini ada di program quick win. Dengan program pemenuhan hak anaknya ada di quick win. Dengan lansianya, karena kita juga membina keluarga lansia, ada lansia berdaya. Belum di OPD lain juga. Jadi sebenarnya kolaborasi dari seluruh OPD itu juga yang disampaikan oleh pimpinan, agar semua program terkait prioritas itu harus kolaborasi. Tidak bisa kita melaksanakan satu OPD saja. Nah, begitu juga dengan quick win ini. Karena saling ada kaitannya ya. Betul, kan program-programnya ya tentu di OPD
itu pasti ada. Iya. Nah, berarti sejauh ini dari kacamata Pak Kadis, kolaborasi antar OPD sudah berjalan maksimal atau bagaimana? Alhamdulillah, kalau penilaian saya, contoh lah bahasa stunting ya. Siapa yang bergerak di stunting itu semua udah berjalan. Kan stunting itu ada spesifik penanganannya, ada sensitif. Spesifik tentunya teman-teman kita yang di Dinkes. Terus sensitif itu kolaborasi dari seluruh OPD lain, mulai dari Perkim, jadi secara fisiknya, secara edukasinya itu semua OPD ada di situ. Jadi itu tadi, itu dari sisi itu gitu ya. Dari sisi yang lainnya ya macam nanti tamasa gitu ya. Siapa, kan kita memiliki ruang terbuka hijau. Betul, Terus kita juga memiliki di tiap beberapa lah, bukan di tiap, di beberapa wilayah ada daycare, ada tempat penitipan. Nah, tinggal bagaimana kita lebih menstandarinya, meningkatkan kapasitasnya. Tidak asal penitipan. Jangan sampai juga dikit-dikit kita nitip ke orang tua. Nitip ke orang tua, aduh kasihan. Orang tua harusnya tinggal waktu senggangnya untuk main itu, ini ketitipan sama apa. Nah, walaupun mungkin orang tuanya sih senang-senang aja, tapi ya kita harus tahu mengaturnya lah ya. Batasan orang Batasannya. Udah tua. Kok anaknya nggak mau diam, kan khawatir juga kita. Iya. Oke, jadi semua OPD terlibat ya. Betul. Untuk mensukseskan Quick Win ini ya. Bukan hanya DP3 AKB Kota Serang saja. Iya. Mungkin Pak Kadis ada harapan terkait dengan teman-teman OPD yang lain agar makin mesra? Sebenarnya kalau berbicara harapan dan OPD ini sudah berjalan ya. Di bawah komando wali kota kita, semua sudah berjalan harmonis, kolaborasinya bagus ya. Tinggal itu tadi, bagaimana Quick Win yang ada ini bisa ada percepatan. Ada percepatan dalam pelaksanaannya. Tadi itu ya, tamasa yang terstandarisasi, ayah yang sudah tergerak hatinya untuk bisa juga turut mengasuh, ya tidak paderless. Terus juga ada gerakan orang tua asuh yang berjalan, karena tahun kemarin sudah berjalan. Nah, tahun ini bisa berjalan kembali. Jadi dari sisi itu sebenarnya OPD sudah bagus lah. Tinggal ya itu tadi, kita lebih fokus dalam percepatannya. Oke, baik. Saya mau melangkah sedikit menyinggung tentang Hari Keluarga Nasional ya, yang baru saja kita peringati. Betul. Bagaimana peran DP3 AKB Kota Serang terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tingkat Kota Serang. Tahun ini yang ke-32 ya? Iya, tahun 2025 ini Harganas ini merupakan peringatan yang ke-32. Untuk Provinsi Banten, kick off-nya di kita loh. Iya, betul. Di Kota Serang kemarin. Alhamdulillah kita dipercaya untuk kick off. Kebetulan hadir juga deputi dari Kemenhub Bangga saat itu gitu ya. Kalaupun tingkat nasionalnya kami sedang menunggu, karena pelaksanaan informasi ini masih di wilayah Banten pelaksanaan. Ini masih kita tunggu. Nah, rangkaian Harganas ini sejak pertengahan bulan kemarin. Pertengahan Juni. Iya, 2025. Ada apa aja di Harganas? Di Harganas ini ada pelayanan serentak KB. Jadi selalu ada setiap tahunnya, ada istilahnya pelayanan serentak 1 juta akseptor. Jadi setiap daerah mempunyai target untuk mencapai pelaksanaan akseptornya berbeda-beda gitu ya. Dan setiap tahun alhamdulillah kalau secara kumulatif Kota Serang selalu tercapai. Mantap. Iya. Cuma memang kalau ada beberapa hal jenis akseptor yang sulit. Biasa sulitnya itu karena pemahaman seperti MOW, MOP itu. Pria kalau udah berbicara MOP berpikir 3 kali untuk dilaksanakan. Tapi kalau yang lainnya, tantangannya di situ ya. Iya. Iya. Jadi Harganas sekarang ini dengan kementerian baru ini ya tidak putus gitu. Terus menyambung program-program setiap tahunnya. Ada rangkaian lagi kegiatan yang lain? Itu
Iya, jadi kemarin tuh di Harganas itu kebetulan untuk karena kick off-nya di Kota Serang ya, ada 4 kegiatan. Pertama adalah pelayanan akseptor, yang keduanya donor darah, Ya. yang ketiganya pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Nah, yang keempatnya adalah pemberian bantuan bagi keluarga berisiko stunting. Itu kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Sudah terlaksana dengan lancar. Iya. Di Kota Serang alhamdulillah dipercaya untuk pelaksanaan kick off Provinsi Banten. Iya. Kota Serang juga mendapatkan penghargaan KB. Oh iya. Silakan disosialisasikan, diinformasikan ke masyarakat. Iya. Jadi pada beberapa waktu hari kebelakang kami mendapatkan penghargaan terkait dengan pencapaian terbanyak untuk akseptor tingkat Jawa Bali. Wow. Ya, jadi regional Jawa Bali, Kota Serang ini untuk tingkat kotanya ya terbanyak pertama, sehingga ini membawa provinsi juga akhirnya terdongkrak menjadi posisinya, prestasinya bagus juga. Jadi kita kemarin itu programnya adalah pelayanan akseptor di pasar tradisional. Itu luar biasa. Detailnya seperti apa tuh Pak? Pelayanan akseptor di pasar tradisional. Iya, karena kebanyakan keluarga itu sibuk ya. Jadi kita yang jemput bola, datang berkeliling ke pasar tradisional. Siapa yang bergerak? Kita memiliki tenaga kader lapangan, kita memiliki penyuluh KB lapangan. Jadi bergerak semuanya, kompak. Jadi dengan kekompakan itu, alhamdulillah Kota Serang mencapai emang di luar perkiraan ya. Ternyata setelah perhitungan kita terbanyak di regional Jawa Bali. Mantap. 2 penghargaan itu. 2 penghargaan. Iya, terbanyak dalam MKJP dan satu lagi non MKJP. Mantap. Iya. Selamat untuk Kota Serang yang sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi mendapatkan penghargaan KB. Betul. Regional KB, Jawa Bali. Jawa Bali. Wow. Ini penghargaan kali keberapa Pak? Atau mungkin sebelum-sebelumnya ada penghargaan lain yang bisa diinformasikan? Sebenarnya kalau dalam rangka pencapaian pelayanan KB, setiap tahun kami itu selalu mendapatkan penghargaan. Mantap. Ini petugas lapangan kami luar biasa lah ya. Tahun kemarin kita juga mendapatkan penghargaan pencapaian dalam rangka Harganas yang terbaik gitu ya. Di bawah kepemimpinan Pak Kadis juga. Sebenarnya orang yang bergerak itu teman-teman di lapangan. Betul. Tapi kan dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa memimpin juga dong. Saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada teman-teman di lapangan itu. Ya, kerjanya luar biasa lah. Ya, karena kita juga memiliki struktur dalam pelayanan KB ya, bidang KB, itu juga UPT KB, itu semua kerjasama yang baik, dinas bersama kader lapangan, bersama PLKB itu. Dan tentunya tidak lupa juga kepada Paskes. Karena kita kan yang mengkoordinir, tapi yang melaksanakan ininya kan tetap tenaga kesehatan. Iya, betul. Untuk pelaksanaan KB itu. Luar biasa. Iya. Gebrakan DP3 AKB Kota Serang di bawah kepemimpinan Pak Kadis. Semoga kinerjanya ke depan semakin baik dan semakin maksimal lagi Pak. Amin. Mudah-mudahan dukungan kita semua ya. Amin. Iya. Terkait dengan program Quick Win, ya kan tadi kan semuanya bagus-bagus. Cara masyarakat Kota Serang untuk mengakses setidaknya misalnya bertanya atau ingin mendapatkan informasi terkait dengan program-program tadi bagaimana Pak? Apakah misalnya ada Instagram kah atau datang langsung ke kantor? Sebenarnya banyak hal yang telah kita buat. Kita juga memiliki akun kantor di Instagram. Terus kita juga menyampaikan beberapa program itu melalui media-media seperti YouTube, TikTok yang lagi ini kita masukin juga karena memang masyarakat sekarang itu tidak lepas dari gadget. Jadi bagaimana biar lebih cepat penyampaian informasi, ya kita juga harus
jemput bola, kita harus selalu bikin konten yang bermanfaat melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram dan sebagainya. Iya, media elektronik juga. Elektronik, semuanya ya Pak ya. Iya, semua media. Platform dimasukin. Betul, termasuk kita juga memiliki program KIE. Ya, jadi dengan KIE kita berkeliling ke setiap wilayah memberikan informasi itu. Apalagi kita telah memiliki kampung KB di 67 kelurahan. Jadi seluruh kelurahan kita udah mempunyai kampung KB. Kampung KB ini bukan kampung keluarga berencana, tapi kampung keluarga berkualitas. Ya, jadi di sana itu ada pelayanan KB-nya, ada bina remajanya, ada bina balitanya, bina lansianya, lengkap. Iya, itu kampung KB itu manfaatnya itu banyak gitu ya. Iya, oke. Jadi untuk masyarakat di Kota Serang yang ingin lebih mengenal DP3 AKB Kota Serang atau ingin mengetahui program-programnya, bisa follow Instagramnya Pak ya? Iya, bisa. Follow medsos dari DP3 AKB Kota Serang, gitu ya. Terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional, boleh menyampaikan pesan, ucapan, silakan Pak Anton. Iya, Hari Keluarga Nasional ya, saya dalam rangka pembangunan keluarga, saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat di Kota Serang, selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-32 di tahun 2025 ini. Dengan temanya adalah dari keluarga untuk Indonesia maju. Jadi itu tadi ya, fondasi awalnya keluarga, karena dengan keluarga kuat tentunya nanti akan terbangun bangsa yang kuat. Itu. Oke, baik. Sebelum closing, harapan terkait dengan quick win. Silakan. Ya. Jadi dengan adanya quick win ini, kami berharap seluruh stakeholder yang terkait lah tentunya ya dalam quick win ini untuk sama-sama mari kita wujudkan bagaimana membangun keluarga yang berkualitas. Itu. Oke, membangun keluarga yang berkualitas. Iya. Terima kasih Pak Anton untuk waktunya. Sama-sama. Sudah memaparkan banyak program dari DP3 AKB Kota Serang. Iya. Dan nanti masyarakat Kota Serang bisa terus mengikuti gebrakan-gebrakan Pak Kadis berikutnya. Ya, mudah-mudahan ya kan? bisa. Iya. Amin. Kita doakan, kita support gebrakan Pak Kadis dengan timnya dong. Tentunya. Iya. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program kami selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.